Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada pembahasan syarah Arba'in Nawawi, penjelasan tentang hadis-hadis dalam Arba'in An-Nawawi. Kita telah sampai pada hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahrin qala, dari sahabat Abu Hurairah, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sahr, masyhur dengan kunyahnya. Kunyah yaitu nama yang didahului dengan Abu. Beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Dan Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terhitung 5.000 hadis lebih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karenanya, kalau kita mendapati ada sebagian kelompok yang mencela, menghina, bahkan mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka hendaknya bagi kita untuk mencurigainya. Kenapa? Karena pada dasarnya dia bukan hanya menghina sosok pribadi Abu Hurairah saja, tapi sejatinya yang dia inginkan adalah hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah dicela, berarti 5.000 hadis lebih dimentahkan, tertolak. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk waspada dari pemikiran-pemikiran yang menghina para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahrin qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukan semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya yang membuat binasa umat-umat sebelum kalian, kasratu masailihim, mereka itu banyak bertanya, wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka menyelisihi para nabi mereka. Jadi hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, kewajiban bagi kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Berarti apa yang dilarang oleh Nabi SAW hendaknya bagi kita untuk meninggalkannya, walaupun larangan tersebut tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena apapun yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang dilarang oleh Nabi SAW, ya, walaupun itu tidak ada di dalam Al-Quran, wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Karena di sini Nabi mengatakan, ya, fajtanibu, tinggalkanlah, dan ini adalah perintah, dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Berarti wajib bagi kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkanlah. Sebab apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Oleh karenanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah juga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kemudian dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita kewajiban melaksanakan perintah-perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Hanya saja kalau untuk melaksanakan kewajiban, Nabi mengatakan semampu kalian. Berbeda dengan meninggalkan larangan. Kalau meninggalkan larangan tidak ada kata semampu kalian. Ya, dari sini diambil dalil oleh para ulama bahwa la wajiba ma'al alsi. Tidak ada kewajiban kalau memang kita tidak mampu. Allah tidak membebani suatu jiwa di luar dari kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT semampu kalian. Dan ini ayyul ihwah termasuk ya kemudahan dalam Islam. Kemudahan dalam Islam, karena Islam itu agama yang mudah. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya, salah satu kemudahannya, ya, tidak ada kewajiban kalau memang kita tidak mampu. Contoh misalkan kalau kita tidak mampu haji, ya udah nggak wajib. Orang tidak mampu zakat, tidak wajib, alhamdulillah. Ya, orang ya tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Nggak mampu duduk, boleh dengan berbaring. Nggak mampu berbaring, boleh dengan isyarat. Nggak mampu isyarat, sholati. Nah, intinya Islam itu agama yang mudah.
Ya, makanya Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu agama yang mudah. Dan kemudahan Islam ada dua macam. Yang pertama, kemudahan asli, yakni semua syariat Islam pada dasarnya mudah. Sholat cuma diwajibkan 5 kali dalam sehari. Aslinya berapa? 50 kali. Aslinya 50 kali. Puasa hanya diwajibkan sebulan, yaitu di bulan Ramadan dalam setahun. Allah tidak mewajibkan setiap bulan, tapi hanya di bulan Ramadan saja. Ya, zakat hanya apabila memenuhi persyaratan saja, yaitu apabila telah mencapai nisab dan haul. Ya, haji hanya bagi yang mampu saja, kalau nggak mampu nggak wajib. Itu pun cuma sekali dalam seumur hidup. Intinya Islam itu mudah. Yang kedua, kemudahan yang sifatnya insidental, ketika ada sebab. Ya, jadi Islam itu mudah, tapi kalau ada sebab, ya, kesulitan, dimudahkan, ditambah lagi kemudahannya. Contohnya, misalkan, ya, saat safar, orang ketika sholat itu mudah, puasa itu mudah. Tapi kalau misalkan kita lagi bepergian, ditambah lagi kemudahannya. Ya, makanya boleh mengqashar, boleh menjamak, ya, boleh tidak berpuasa, tapi nanti ganti pada waktu-waktu yang lain dan lain sebagainya. Intinya Islam adalah agama yang mudah. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat, ya, sebelum kalian, yaitu Yahudi, Nasrani, Bani Israel dan lain sebagainya, mereka ada dua hal yang membuat mereka binasa. Yang pertama adalah banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya di sini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Seperti misalkan bertanya tentang timbangan di akhirat, apakah terbuat dari emas atau perak. Ini nggak ada manfaatnya. Ya, tongkatnya Nabi Musa dari kayu jati apa kayu, saya lihat, apa manfaatnya? Ya, anjingnya Ashabul Kahfi itu anjing apa? Ya, anjing Rusia atau anjing, saya lihat, ya, nggak ada faedahnya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berhati-hati ketika bertanya. Ya, bertanyalah pertanyaan yang penting. Bertanya itu bagus kalau memang tujuannya adalah untuk menimba ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya, tapi bertanyalah pertanyaan yang penting, pertanyaan yang berfaedah, manfaat. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang hamba adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ya. Baik. Demikian juga pertanyaan yang perlu kita hindari adalah pertanyaan-pertanyaan, ya, yang bertujuan untuk mengadu domba. Ya, yang bertujuan untuk mengadu domba. Hendaknya bagi kita untuk meninggalkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, Ustaz, apa pendapat antum tentang Ustaz fulan, ya, atau tentang ini dan itu, yang tujuannya adalah untuk mengadu domba, maka tidak diperkenankan. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, yang tidak membawa manfaat, yang hanya malah menimbulkan perseteruan, permusuhan, pertengkaran, tapi nggak ada faedahnya.
Ya, contoh misalkan biasanya ada orang nanya ribut mana yang lebih dulu, ayam dulu atau telur dulu? Mana yang lebih dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Telur dulu atau ayam dulu? Manfaatnya apa coba? Mau ayam dulu, mau telur dulu, manfaatnya apa? Ya, tidak terlalu banyak faedahnya. Ya, hanya ribut saja. Oleh karenanya, tinggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada pertengkaran, permusuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, hal yang membuat binasa seorang adalah waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, menyelisihi nabi mereka. Maka ini adalah memberikan faedah kepada kita. Jangan sampai kita menyelisihi Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau kita menyelisihi Nabi Muhammad SAW, tidak taat kepada Nabi SAW, ini akan menjadikan kita binasa. Jangan sampai kita binasa seperti umat-umat sebelum kita juga binasa. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini memperingatkan kepada kita dari hal-hal yang bisa membuat kita binasa. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kebinasaan seperti ya yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Yang membuat mereka binasa tadi, satu, banyak nanya yang tidak ada faedahnya, yang membuat permusuhan, ya, adu domba. Yang kedua adalah menyelisihi nabi-nabi mereka. Kalau kita berarti kalau kita menyelisih Nabi kita Muhammad SAW, dan itu terjadi pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud, salah satu penyebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud adalah tatkala sebagian sahabat tidak mengindahkan perintah Nabi SAW, instruksi Nabi SAW, di mana Nabi menginstruksikan kepada para prajurit pemanah agar tidak terkecoh, turun ke bawah apapun kondisinya sampai ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata mereka lalai dengan perintah Nabi SAW tersebut. Saat mereka merasa bahwasanya musuh sudah kabur, mereka terkecoh dengan ghanimah. Akhirnya mereka turun dari gunung, sehingga dibantai oleh kaum musyrikin saat itu. Ini menunjukkan kepada kita apa? Faedah. Kalau kita tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akibatnya adalah bencana, petaka, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dan ini penting, karena ini salah satu intisari dakwah para Nabi dan Rasul. Ya, Pak, semua Nabi dan Rasul, inti dakwah mereka itu pada 4 hal. Ya, yang pertama adalah tauhid. Tauhid. Semua para nabi dan rasul mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah saja. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah saja dan tinggalkanlah taghut. Yang kedua adalah taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul. Semua Nabi, semua Rasul mengajak umatnya untuk taat kepada Rasul. Karena kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik pernah mengatakan, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha kharik. Mengikuti sunnah Nabi itu bagaikan naik kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia selamat, dan siapa yang tidak menaikinya maka dia tenggelam.
Ya, jadi kalau kita nggak taat sama Rasul SAW, maka kita akan binasa. Ya, maka kita akan binasa. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut, waspada kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mereka takut kalau tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk khawatir, takut kalau menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di antara inti dakwah para rasul adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, semua rasul mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena takwa adalah kunci ya kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesusahan, dari segala kesulitan. Baik. Yang keempat, di antara inti dakwah para rasul adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul ya, mereka mengajak umatnya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kita banyak dosanya, banyak salahnya, banyak kekurangannya. Walaupun kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus mengakui bahwa kita masih banyak kekurangannya. Walaupun anggaplah kita sholat, kita masih banyak kekurangannya dalam sholat. Seringkali kita sholat, entah pikirannya kemana, ya, yakni hilang dari khusyuk. Oleh karena hendaknya bagi kita untuk banyak istighfar, banyak istighfar. Dan perhatikan, Nabi SAW habis sholat beliau apa? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena seorang hamba, ya, walaupun dia sudah berupaya melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, dia ya mengakui bahwa dosanya masih banyak, ya, dan kekurangannya masih banyak, ya, dia masih sedikit amal ibadahnya, begitu. Tidak boleh ujub ya dengan amal perbuatan kita. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat penting sekali, yang memberikan kepada kita banyak faedah. Ya, diantaranya tadi faedahnya apa? Yang pertama adalah kewajiban bagi kita meninggalkan larangan-larangan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah melarang, wajib bagi kita untuk meninggalkannya, walaupun larangan tersebut tidak ada di dalam Al-Quran. Dan kaidah ya dalam ilmu usul fikih, hukum asal sebuah larangan menunjukkan haram. Jadi kalau ada larangan dalam Quran, dalam hadis, hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh kita mengatakan makruh kecuali apabila ada dalilnya. Kalau ada dalil yang memalingkannya, kita terima. Tapi kalau tidak ada dalil yang memalingkannya, maka hukum asal sebuah larangan adalah haram. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama juga, hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Jadi kalau Allah SWT mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat, berarti itu menunjukkan sholat hukumnya wajib, zakat hukumnya wajib, karena itu perintah. Hukum asal perintah wajib. Kalau kita mendapati sebuah larangan, berarti hukum asalnya adalah haram. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Dekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Ini larangan.
berarti zina itu haram karena dilarang. Hukum asal larangan menunjukkan haram. Jadi ini kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, diambil dari mana? Diambil dari hadis ini. Karena Nabi SAW tadi mengatakan, apapun yang aku larang maka tinggalkan. Ini wajib bagi kita meninggalkan, karena itu perintah dari Nabi SAW. Ya. Dan diantara faedah juga dari hadis ini adalah bantahan kepada orang-orang ingkar sunnah. Ya, orang-orang ingkar sunnah. Apa itu ingkar sunnah? Yaitu orang yang beragama hanya dengan Quran saja. Mereka nggak mau menerima hadis. Ya, ini ada aliran namanya ingkar sunnah, atau kalau di India namanya Quraniyun, kelompok Quraniyun, yaitu kelompok yang hanya dengan beriman dengan Quran saja. Kalau hadis nggak mau mereka. Kalau dikasih hadis, nah hadis saya nggak mau, saya hanya maunya Quran saja. Ya, kalau ada ketemu orang seperti ini, maka ini adalah ya pemikiran yang sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab ya Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah SWT. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah SWT juga. Makanya siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kenapa? Karena Nabi memperingatkan dari hal-hal yang membuat binasa umatnya. Nabi tidak ingin kalau ya umatnya ini binasa seperti umat-umat sebelumnya, seperti Bani Israel, seperti Yahudi, seperti Nasrani, seperti kaumnya para nabi sebelumnya yang dihancurkan oleh Allah SWT. Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling sayang kepada umatnya. Ya, bahkan saking sayangnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu Pak setiap sholat selalu mendoakan umatnya. Subhanallah. Ya, pernah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tolong doakan saya. Ya, pintar Aisyah. Lihat Nabi SAW lagi ceria gitu ya, dimanfaatkan. Tolong doain saya. Maka Nabi SAW mendoakan Aisyah. Allahumma ighfir li Aisyah. Ya, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah, baik yang dia lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya, wah, Aisyah didoakan seperti itu, senang, gembira. Lalu Nabi mengatakan, ayasurruki du'a ya Aisyah. Wahai Aisyah, apa kamu senang dengan doaku tadi? Kata Aisyah, ya, siapa yang tidak senang dengan doamu seperti itu, wahai Rasulullah? Ya, kita didoain Ustaz aja udah senang, apalagi didoain Nabi Muhammad SAW. Terus apa kata Nabi SAW? Wallahi ya Aisyah, innaha ladu'ai li ummati fi kulli shalah. Demi Allah wahai Aisyah, itu adalah doaku untuk umatku pada setiap sholat. Jadi bukan hanya untuk kamu saja, itu adalah doa yang selalu aku panjatkan untuk umat. Jadi Nabi SAW senantiasa mendoakan untuk kita, ya, sebagai bukti bahwa Nabi sangat sayang sama kita, walaupun Nabi belum pernah bertemu dengan kita. Beliau juga pernah mengatakan, wadidtu an altaqiya bi ashabi. Ya, aku rindu, ingin ketemu dengan sahabat-sahabatku. Lalu para sahabat mengatakan, ya, alasna ikhwanaka ya Rasul, bukankah kami adalah sahabat-sahabatmu wahai Rasul? Kata Nabi, antum ashabi wa ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Kalau kalian itu ashabi, sahabat-sahabatku. Adapun ikhwani, saudara-saudaraku,
yaitu orang-orang yang beriman kepadaku tapi mereka belum pernah melihatku. Itu yang aku rindukan. Jadi Rasulullah sampai apa? Rindu, pengen ketemu dengan kita umatnya yang beriman kepada beliau walaupun kita tidak pernah ketemu dengan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah selesai sudah hadis yang ke-9. Baik, ada waktu 5 menit untuk tanya. Ya. Saya yang tanya dulu. Beberapa pertemuan kemarin nggak sempat nanya. Baik, pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menyebutkan 4 intisari dakwah Rasul? Pak, intisari dakwah Rasul tadi kita sampaikan ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan tanpa lihat catatan? Ayo Pak, ayo Pak Imam. Pertama tauhid. Tauhid. Nah. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah. Rasul. Nah. Yang ketiga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Mau hadiahnya, Pak? Baik. Pertanyaan yang kedua. Ya. Baik. Tadi kita sampaikan juga ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama mengambil dari hadis ini. Sebutkan 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Yang pertama bahwa larangan itu asalnya haram. Hukum asal sebuah larangan adalah haram. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Ada lagi? Ya. Itu bukan kaidah. Baik. Ya. Tadi kan kalau untuk perintah ada kalimat mastata'tum, semampu kalian. Apa yang diambil dari atau kaidah yang diambil dari situ? Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, karena wallahu a'lam ya udah nggak apa-apa dapat. Barakallahu. Baik, kaidah yang pertama apa tadi? Hukum asal sebuah larangan menunjukkan haram, betul. Baik. Kemudian tadi apa? Tidak ada kewajiban kecuali dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Ya, tidak ada kewajiban kalau memang tidak mampu. Itu kaidah yang disebutkan para ulama. Ya, mengambil dari hadis ini. Demikian juga dari ayat-ayat yang lain. Misalkan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali semampunya. Baik. Tadi kita sampaikan juga. Wah, terakhir berarti 2 penyebab kebinasaan umat-umat sebelum kita. Siapa yang bisa menyebutkan? Itu sudah sering kayaknya. Yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Belum ya? Belum hari ini. Taib, Pak, lihat. Taib, yang pertama banyak bertanya yang tidak ada faedahnya. Taib, yang kedua? Yang pertama banyak bertanya yang tidak ada faedahnya, sudah benar. Taib, yang kedua?
Satu lagi, bukan masalah bertanya. Satu lagi. Hah? Oh, Allah. Ini gara-gara antum nih. Baik, beda. Tapi yang pertama, yang kedua apa? Menyelisihi. Nah, inilah hikmahnya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.